Selamat malam, Sukiyoto, salam mita untuk semuanya yang hadir di Cibodas dan juga yang sedang online. Ya, malam ini bertepatan dengan ya hari terakhir tahun 2025, ya menjelang tahun baru. Dan wadah ini menjadi penutup di tahun 2025 ini, bertepatan dengan ya refleksi lah. Semoga wadah nanti yang penting sampaikan bisa menjadi resolusi Anda ya di tahun 2026 harus bagaimana ya. Jadi penting angkat tema untuk wadah kali ini di akhir tahun ini adalah waktu terbaik menjadi lebih baik. Ya, waktu terbaik menjadi lebih baik. Itu adalah temanya. Waktu terbaik menjadi lebih baik. Ya, dengan meningkatkan kebijaksanaan. Sambungannya. Dengan meningkatkan kebijaksanaan, bisa juga tanpa kehilangan kebijaksanaan. Jadi menjadi lebih baik itu salah satunya adalah meningkatkan kebijaksanaan dan juga di sisi lain tidak kehilangan kebijaksanaan. Itu akan jadi lebih baik. Ya. Ini akan berhubungan dengan yang Buddha ajarkan, Dhamma yang Buddha ajarkan adalah samawayama. Samawayama itu mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik dalam berbagai sisi. Kalau Anda pelajari ini, Anda akan mengerti poin utamanya. Nah, dalam kehidupan modern yang bergerak cepat, manusia sering terjebak dalam penundaan. Banyak orang berkata, nanti aja ya kondisinya sudah lebih baik. Tunggu waktu yang tepat. Atau sekarang belum siap. Selalu ada aja alasan. Waktunya belum pas. Belum terkondisi dengan baik. Ya, sekarang belum siap. Namun dalam pandangan Dhamma, terutama melalui samawayama atau usaha benar, waktu terbaik untuk menjadi lebih baik itu bukanlah nanti, melainkan sekarang saat kesadaran itu muncul. Ya, kita akan bicara secara kesadaran ketika kita masih punya kesadaran. Gitu. Hidup ini sesungguhnya adalah rangkaian pilihan. Setiap pikiran yang muncul, setiap kata yang terucap, dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah persimpangan yang menentukan arah batin kita. Buddha mengajarkan bahwa jalan menuju kebebasan tidak ditentukan oleh takdir, melainkan oleh usaha yang benar, usaha yang sadar, terarah, dan penuh kebijaksanaan. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak bisa pasrah. Kita harus melakukan sesuatu sesuai. Tapi melakukan sesuatunya pun harus mengerti apa yang harus kita lakukan. Poin-poin itu, kualitas-kualitas yang memang mengarah ke sana harus kita jaga dengan baik. Usaha benar itu sebagai energi transformasinya. Kita pakai. Ya, pengertian dari usaha benar itu. Nah, usaha benar atau samawayama ini adalah bagian dari Jalan Mulia Berluas 8. Usaha ini
Apa yang dilakukan itu bukan sekedar kerja keras, melainkan usaha yang terarah, sadar, dan bermoral. Jadi bukan hanya kerja keras sekali lagi. Usaha yang terarah, sadar, dan bermoral yang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, mencegah munculnya keadaan batin tidak baik yang belum muncul. Yang kedua, meninggalkan keadaan batin tidak baik yang telah muncul. Yang ketiga, mengembangkan keadaan batin baik yang belum muncul. Dan yang keempat, memelihara dan menyempurnakan keadaan batin baik yang telah muncul. Ini adalah 4 aspek dalam samawayama yang bisa kita terjemahkan atau aplikasikan dalam berbagai kehidupan kita, dan sendi-sendi kehidupan kita sesungguhnya. Dalam dunia usaha ini juga prinsip ini sangat penting sekali. Kalau Anda mau sukses secara ini. Ya, dalam duniawi dan juga spiritual ini bisa diaplikasikan. Cara bagaimana kita meningkat lebih baik. Gitu. Kayak Anda yang di Cibodas di sini, yang mengembangkan keadaan batin baik yang belum muncul. Ya kan? Apa? Meditasi. Anda dipaksa meditasi mau dibilang. Memunculkan meditasi sehari 7 sesi. Di rumah boro-boro 1 sesi juga. Di sini 7 kan dikondisikan untuk muncul. Diharapkan nanti di rumah minimal 1 sesi lah gitu kan. Diharapkan dari 7 jadi 1. Berarti kan memunculkan sesuatu yang belum baik untuk muncul gitu kan. Dipaksa atau dikondisikan. Berarti kan apa yang dilakukan Datet ini kan memegang prinsip atau selaras dengan prinsip sama wayama gitu kan. Nah, gitu. Nah, 4 usaha ini menunjukkan bahwa menjadi lebih baik bukan peristiwa instan, melainkan proses berkelanjutan yang dimulai dari momen sekarang. Ya, yang mulai dari momen sekarang. Dalam Abhidhamma, Samawayama ini akan berkaitan dengan Wirya Cetasika, energi batin yang menopang kemunculan kusala cita atau kesadaran bajik. Ya, tanpa usaha benar, kebajikan tidak memiliki kekuatan untuk bertahan di tengah arus dunia. Jadi, sekali lagi, waktu terbaik itu sekarang untuk lebih baik. Nah, kebiasaan di kehidupan sehari-hari atau kehidupan pada umumnya, manusia hidup di antara 2 ekstrim. Menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Swingnya itu ke kiri atau ke kanan. Ya kan? Akibatnya, saat ini, saat sekarang, terabaikan. Ya, padahal menurut Dhamma, masa lalu telah berlalu, masa depan belum tiba. Hanya saat inilah kehidupan benar-benar terjadi. Ya kan? Nah, Samawayama mengajarkan, usaha benar mengajarkan bahwa setiap momen kesadaran adalah kesempatan untuk memperbaiki arah hidup. Ingat, setiap momen kesadaran, karena momen kesadaran terus berganti setiap waktu. Ya, di situ adalah setiap momen kesadaran adalah kesempatan untuk memperbaiki arah hidup.
Jadi kita sebenarnya dikasih punya kesempatan untuk jadi lebih baik per momen kesadaran sesungguhnya kalau kita mau. Tapi kadang batinnya males gitu kan. Nggak maulah, susah gitu kan. Nah itu bentuk tinamida sebenarnya. Tinamida batin kita nggak mau berubah. Ya di zona nyaman gitu. Tapi mau improve, maunya doang gitu. Itu pertanda bahwa batin kita, pikiran kita dikuasai oleh tinamida. Tidak mau bergerak untuk jadi lebih baik. Nah, jadi sekali lagi, setiap momen kesadaran adalah kesempatan untuk memperbaiki arah hidup. Bahkan di tengah kesibukan, konflik, dan tekanan sosial, usaha batin yang benar tetap bisa dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kecil yang sadar. Sekali lagi, ini yang bisa diterjemahkan sebagai Apamadena Sampadita, berjuanglah dengan penuh kesadaran. Apa yang diperjuangkan untuk menjadi penuh kesadaran? Yoniso Manasikara, perhatian yang bijaksana di setiap kesadaran Anda. Ya, ketika Anda memang belum bisa berkesadaran penuh terhadap kebaikan, momen berikutnya Anda jaga. Biarkan momen itu lewat. Kan masa lalu sudah berlalu kan. Biarkan momen itu lewat. Anda jaga momen berikutnya. Momen apa? Sekarang yang Anda jaga. Belum bisa, ya sudah sekarang Anda jaga lagi. Belum bisa, ya sudah sekarang Anda jaga lagi. Nah itu. Yang selalu ada kesempatan untuk menjaga momen sekarang dengan Yuniso Manasikara. Itu. Jadi jangan pikir saya nggak bisa. Kalau Anda bilang pikir saya nggak bisa, saat ini Anda nggak akan bisa. Karena Anda kebawa masa lalu. Bos saya nggak bisa. Padahal saat sekarang kan beda sama masa lalu. Dan kita punya kesempatan itu. Per momen kesadaran. Jadi kita harus bisa pandai mengolah pemahaman ini supaya kita selalu ada melihat chance untuk berubah jadi lebih baik. Ada kesempatan, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ya enggak? Jadi usahanya yang benar, usaha batin yang benar tetap bisa dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kecil yang sadar. Oke, usaha benar tidak berhenti pada latihan batin pribadi. Ia harus tercermin dalam etika sosial, karena manusia hidup saling bergantung. Nah ini challenge-nya nih, bagi umat Buddha yang praktek Dhamma, yang sering ikut retret meditasi. Bukan hanya latihan pribadi, ia harus tercermin dalam etika sosial. Anda latihan meditasi bisa duduk lama 7-8 jam dengan sabar, di rumah Anda sumbu pendek gitu misalnya. Ini masalah, misalnya kan. Nah ini challenge sebenarnya. Kenapa waktu meditasi Anda bisa begitu di rumah kok meledak-meledak gitu? Nggak sabaran gitu misalnya, nggak rasional, nggak jadi punya meta gitu. Nah, ini banyak yang Bante dengar seperti itu. Ya percuma lah meditasi gitu kan lama-lama misalnya gitu. Atau percuma lah belajar dhamma di wihara begitu-gitu juga marah ya marah gitu, jahat ya jahat gitu. Nah, ini kan sesuatu hal yang perlu juga kita harus pertimbangkan. Kita ada kewajiban moral. Di sini sekali lagi
Ia harus tercermin dalam etika sosial karena manusia hidup saling bergantung. Dalam konteks sosial, mencegah niat buruk berarti menahan diri dari ujaran kebencian dan provokasi. Meninggalkan keadaan batin yang tidak baik berarti tidak membiarkan amarah menguasai interaksi. Mengembangkan kebajikan berarti menumbuhkan empati, kejujuran, dan kepedulian. Memelihara kebajikan berarti konsisten bersikap etis meski tidak diawasi. Nah, ini adalah penerjemahan sama Wayama dalam etika sosial. Ya. Jadi, menjadikan etika bukan sekedar aturan eksternal sama Wayama ini, tetapi disiplin batin yang hidup. Ya, disinilah moralitas sila menjadi kuat bukan karena hukuman, tetapi karena kesadaran. Bukan karena ditakut-takuti, tapi memang saya rela untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Ya, sama Wayama sekali lagi, bukan sekedar tentang kerja keras fisik, melainkan keberanian batin untuk terus memilih yang benar. Terutama ketika pilihan itu ya membuat kita kehilangan keuntungan duniawi, dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan bahwa waktu terbaik menjadi lebih baik adalah saat ini. Apapun kondisi yang sedang dihadapi, gitu. Kita bisa kok berubah, ya kan? Makanya Bante bilang, nothing is impossible. Gak ada yang gak mungkin. Everything is possible. Semuanya memungkinkan kalau kita mau melakukannya. Ya, jadi sama Wayama ini punya peran yang penting. Ya, usaha benar ini adalah kesungguhan untuk sekali lagi tidak membiarkan keburukan tumbuh, berani melepaskan kebiasaan batin yang merusak, menumbuhkan kualitas baik yang belum muncul, dan memelihara kebajikan yang sudah ada agar tidak merosot. Tantangan di dunia modern, ya bisa dikatakan membawa tantangan yang belum pernah sebesar ini. Sekarang ini, ya banjir informasi dan disinformasi, tekanan ekonomi dan kompetisi, media sosial yang memicu perbandingan dan kecemasan. Ya enggak, kalau Anda main medsos kan, oh dia lebih baik. Oh kok saya begini enggak lebih baik sama dia gitu kan. Oh dia begini, oh dia begitu. Oh perbandingan tuh dan kompetisi. Ya kan? Dan normalisasi keserakahan, kebencian, dan kebodohan dalam bentuk yang baru. Setiap peradaban pasti akan memunculkan variasi-variasi itu semua. Pasti. Setiap perkembangan teknologi, perkembangan zaman akan memunculkan sesuatu yang baru. Ya, baik yang memenuhi kilesa ataupun yang bukan. Kira-kira gitu. Dan dikatakan juga dunia modern sering mendorong kompromi moral. Apa itu? Kejujuran dikorbankan demi keuntungan. Welas asih dilemahkan demi kemenangan. Kebijaksanaan dikalahkan oleh popularitas. Kadang ya lingkungan sekali lagi membentuk itu. Kita nggak berdaya. Ya, makanya kita harus punya sikap untuk kita sendiri. Kita bisa mengarahkan diri ke arah yang benar. Itu karakter kita. Namun dari sudut pandang Dhamma, tantangan bukan penghalang, melainkan medan latihan. Tempat kita berlatih, sparring partner, yang dibilang.
Ya, kita punya teman latihan. Nah, justru sama Wayama menemukan relevansinya kalau kita betul-betul punya pakem yang kuat. Ketika jari ingin menyebar kebencian, main scroll aja atau main klik aja gitu. Nah, usaha benar menahannya. Jangan dulu deh, sabar dulu. Ya kan? Ketika pikiran diliputi iri dan takut tertinggal, usaha benar mengarahkan pada kepuasan batin. Wah, udah pada maju-maju meditasinya. Aduh, kok saya belum lagi ya? Kok begini amat saya ya? Oh, enggak. Harus puas diri. Masing-masing punya parami. Saya harus berjuang juga. Saya sadu-sadu dengan perjuangan mereka. Harusnya gitu kan. Nah, itu kan usaha benar untuk menahan. Ya, proses itu. Usaha benar mengarahkan pada kepuasan batin. Lalu ketika kelelahan moral melanda, usaha benar menyalakan kembali semangat kebajikan. Setiap saat kesadaran adalah momen pilihan. Apakah kita memperkuat akar tidak baik, yaitu loba, dosa, moha, atau menumbuhkan akar baik, aloba, adosa, amoha. Itu pilihannya. Ya enggak? Kita mau mengarah ke kiri atau mau ke kanan. Gitu. Sekali lagi, bukan tentang kerja keras fisik, melainkan keberanian batin untuk terus memilih yang benar. Ketika seseorang sudah memegang prinsip Kusama Wayama ini, ya, mengajarkan keberanian berkata lebih baik rugi secara duniawi daripada rusak secara batin. Wah, mantap sekali kalau itu. Nah, orang seperti ini mungkin tidak selalu menang secara sosial, tetapi ia menang dalam menjaga kemanusiaannya. Ya, dan sebabnya dikatakan waktu yang terbaik menjadi lebih baik adalah saat ini apapun kondisi yang sedang dihadapi. Dan menjadi lebih baik itu tidak pernah terlambat. Ya, selama seseorang masih bisa mengarahkan pikirannya, memilih ucapannya, dan mengendalikan tindakannya. Selama itu pula, kesempatan untuk menjadi lebih baik masih terbuka. Ya, dan menjadi lebih baik tanpa harus menunggu dunia itu ideal sesuai dengan apa yang kita mau. Nggak perlu nunggu. Misalnya, nunggu retret dulu deh, saya baru jalanin 8 sila misalnya. Dan nunggu retret dulu deh, baru latihan meditasi, nanti di retret aja. Gitu. Baru latihan meditasi gitu. Kan nunggu ideal gitu kan. Ya. Nah, salah satu kesalahan besar manusia modern saat ini adalah menunggu dunia menjadi ideal sebelum memperbaiki diri. Ya, sama Wayama membalik cara pandang ini sesungguhnya. Ya, justru dengan memperbaiki batin di dunia yang tidak ideal, kebijaksanaan itu akan bertumbuh. Ya kan? Tidak perlu menunggu situasi tenang, lingkungan sempurna, atau orang lain berubah lebih dulu. Karena perubahan sejati selalu dimulai dari usaha batin yang benar saat ini. Gitu. Jadi balik lagi, sebenarnya kita yang menentukan. Ya, kita yang mengarahkan, yang yang menyambung dengan wadah banting sebelumnya, Atta sama Panidi, ya kan, mengarahkan diri ke arah yang benar.
gitu. Nah itu adalah uh, prinsip dasarnya juga sesuai dengan sama wayama. Nah, jadi waktu terbaik untuk lebih baik bukan ditentukan oleh kalender, ya, oleh usia atau kondisi sosial. Ya itu tadi Banti bilang, retret di Cibodas kapan lagi ya? Baru Medi deh gitu. Wah, dilihat berdasarkan kalender gitu kan. Ya, bukan ditentukan oleh kalender, usia, atau kondisi sosial. Dalam ajaran Buddha, dalam Dhamma, waktu terbaik adalah saat kita menyadari bahwa batin bisa diarahkan. Sekali lagi, jadi kesempatan itu terbuka luas sekali, terbuka banyak sekali. Ketika kita sadar bahwa kita bisa diarahkan, itulah kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi sama Wayama mengajarkan kesungguhan tanpa kekerasan, disiplin tanpa fanatisme, dan perbaikan diri tanpa menyalahkan dunia. Ya, kita bergerak terus setiap waktu, setiap kesadaran. Jadi di tengah dunia modern yang penuh kegaduhan ini, sama Wayama itu adalah tenaga sunyi yang menuntun manusia untuk tetap bermartabat, beretika, dan sadar. Kayaknya sesungguhnya kita punya potensi itu, cuma kurang digaungkan saja. Karena yang digaungkan ini adalah wirya itu adalah semangat untuk berjuang, untuk mendapatkan sesuatu, wiryanya. Ya kan? Seperti ya ngangkat-ngangkat apalah atau berjuang dengan keras lah. Padahal wirya itu ya, wirya itu adalah sama wayama ini, filosofinya menjadi lebih baik. Ya. Dan selama masih ada momen kesadaran, waktu terbaik untuk menjadi lebih baik belum pernah terlambat. Ketika kita masih sadar, orang bijaksana itu tidak menunggu dunia berhenti bergejolak, melainkan memperkuat batinnya agar tidak terguncang. Selama batin masih bisa diarahkan, waktu terbaik untuk menjadi lebih baik selalu sedang berlangsung. Dan selama satu momen kesadaran masih ada, waktu terbaik untuk menjadi lebih baik belum pernah berlalu. Sekali lagi, selalu ada kesempatan. Kita harus sadari itu. Sebenarnya terbuka lebar-lebar kesempatan itu. Kalau kita memang melihat peluang itu sebenarnya. Nah, Bante buka peluang ini sekarang untuk Anda. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi lebih baik sebenarnya. Yang ada adalah kemalasan untuk menjadi lebih baik sebenarnya. Rasa malas, keengganan untuk menjadi lebih baik. Keengganan. Gitu. Oke. Nah, tapi ada kondisi begitu mungkin ya istilahnya orang sadar dengan berbagai cara gitu kan. Menyadari dengan berbagai cara. Ketika kehilangan justru menjadi titik awal. Apakah Anda yang seperti itu? Kehilangan dulu, kepentok dulu, jadi benjol gitu ya. Ada ininya, menderita dulu baru sadar gitu. Nah, jadi tidak sedikit orang mulai sungguh-sungguh memperbaiki diri justru setelah kehilangan besar. Gitu.
usaha gagal, jabatannya runtuh, ya kan relasinya retak, atau yang lain gitu. Ya dia masuk misalnya masuk ICU lah atau apalah gitu kan. Tapi sembuh gitu kan. Didiagnosa oleh dokter misalnya penyakit cancer lah misalnya gitu atau apa gitu. Kan baru oh. Nah, pada saat itulah dunia tidak lagi bisa disandarkan. Banyak orang mulai, oh iya iya, ya deh, ya ada istilahnya jadinya daripada enggak sama sekali, istilah kan, ada kata terlambat gitu. Nah itu pemicunya gitu. Ada juga pola seperti itu. Ada yang menyadari sendiri, ada karena terkondisi. Nah, dalam kondisi seperti ini, sama Wayama menemukan maknanya yang paling nyata. Ketika tidak ada lagi yang bisa dipertahankan secara lahiriah, batin belajar memegang yang esensial. Maka, sekali lagi, waktu terbaik untuk menjadi lebih baik bukan ketika hidup sempurna, bukan ketika segalanya mudah, tetapi ketika kita sadar bahwa tanpa kebijaksanaan tidak ada yang benar-benar aman. Sesungguhnya. Ya, kekayaan, kekuasaan, dan bahkan relasi adalah kondisi dunia yang tidak stabil. Tetapi kebijaksanaan dan perbuatan baik adalah modal batin yang melampaui perubahan zaman. Ya, jadi di sana yang harus Anda juga pahami. Jadi untuk menjadi lebih baik, salah satunya peranan pentingnya adalah kebijaksanaan dan juga perbuatan baik itu sendiri. Perbuatan baik itu sebagai cara menyempurnakan kebijaksanaan. Perbuatan baik tidak hanya menghasilkan kebaikan sosial, tetapi juga menyuburkan kebijaksanaan. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat benar, itu akan memperhalus batin, melemahkan keakuan, dan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih dalam. Makanya orang yang berbuat baik itu dikategorikan orang baik, benar. Kalau sesuai gitu maksudnya, ya kan? Karena dia akan memperhalus batin, melemahkan keakuan, dan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih dalam. Semuanya akan sinkron, gitu. Itu memang yang diharapkan, yang diarahkan oleh Buddha sebenarnya. Ke sana pada akhirnya. Kebijaksanaan tidak muncul dari kecerdasan semata, tetapi dari batin yang bersih dan terlatih. Karena itu, perbuatan baik dilakukan bukan hanya untuk membantu orang lain, tetapi untuk menambah, untuk memperkuat, dan menyempurnakan kebijaksanaan kita sendiri. Ya, karena itu, setiap perbuatan baik patut direnungkan kembali niatnya. Kita harus coba koreksi. Apakah ini hanya untuk mendapatkan pujian atau untuk menumbuhkan pengertian? Apakah ini sekedar memberi atau sekaligus melatih pelepasan? Bergantung dari sudut pandang kita, bergantung dari mindset kita, itu yang akan kita arahkan pada akhirnya. Ya, perbuatan baik yang dilakukan dengan kesadaran adalah latihan kebijaksanaan. Menjaga sila melatih kewaspadaan, memberi melatih pelepasan, bermeditasi
melatih kejernihan sesungguhnya. Ya, ini sering Bante bilang juga. Mungkin Anda sudah bosan kali kalau Bante cerita ini lagi. Hmm, mungkin, tapi oke lah. Buat buat mengingatkan lagi ya. Anda saya Anda jadi Buddhis sudah berapa lama gitu kan. Selama jadi Buddhis berapa lama Anda sudah berapa kali berdana. Nah itu simpelnya kan. Setelah misalnya sering berdana Bante tiap hari. Jadi kalau setiap hari sampai sekarang posisinya udah ribuan kali Bante saya berdana gitu, ribuan kali berdana. Gimana keserakan Anda makin nambah apa makin berkurang gitu. Kan pertanyaan logika gitu. Makin nambah serakah kayak Bante saya gini. Nah, berarti kan ini esensi praktek perbuatan baiknya yang tidak didapatkan gitu ya. Ya kan? Nah, Anda suka jaga sila enggak? Iya. Makin fleksibel apa makin kaku? Nah, itu lagi. Nah, itu kan semakin takut bikin asalnya takut melanggar sila atau Anda semakin fleksibel batinnya gitu. Metanya muncul gitu. Balik lagi nih Kak, karena sudut pandang mindset yang berbeda. Ya. Jadi semua ini bukan sekedar kebaikan, melainkan proses memurnikan pandangan, langkah demi langkah menuju kebebasan batin, ya kan? Menuju kebebasan batin. Jika perbuatan baik ditinggalkan esensinya demi keuntungan sesaat, maka yang hilang bukan hanya moralitasnya, tetapi juga kesempatan untuk bertumbuh secara batin. Jadi sekarang wajar kalau ketika Anda praktek berdana, keserakannya tuh tidak berkurang wajar. Karena yang terus dijelaskan, berdana nanti jadi kaya raya. Wajar. Berdana semua keinginan Anda akan tercapai. Wajar. Berdana Anda akan masuk surga. Wajar. Karena itu yang terus Anda terima informasi itu. Sehingga mungkin Anda semangat untuk berdana. Karena ada sesuatu di sana. Tapi bukan berdana untuk melepas. Kalau melepas, kan semuanya saya lepasin, Bante. Rumah dilepas, mobil dilepas, ntar istri anak juga dilepas. Ya, aduh pusing juga ya. Nggak sampai. Nah, karena jadi makanya pemahaman itu yang terus berkembang. Ya enggak, balik lagi, wajar kita akhirnya nggak dapat esensinya. Tapi konsekuensinya apa? Kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh secara batin pada akhirnya. Ya kan? Pada ada kesempatan itu. Ribuan kali loh kita misalnya berdana, ribuan kali dilakukan pelepasannya harusnya sudah mahir gitu kan. Logikanya gitu. Ketika ada sesuatu yang melekat, gampang sekali dilepas. Ya lepas ini enggak. Ini orang ngomong ini dipikirin. Ngelihat begini dipikirin. Gimana mau dilepas gitu. Semuanya dipikirin. Berarti kan itu melekat kan ya. Berarti kan nggak ada pelepasannya gitu kan ya. Takutnya digenggam, khawatirnya digenggam. Melekat bukan sih? Melekat kan? Nah, berarti kan sebenarnya kan kita latihan melepas. Padahal kalau kita udah terbiasa melepas, tinggal ingat saja bagaimana melepas saat itu. Lepas saja saat itu.
Anda akan hidup lebih tenang. Sebenarnya ke sana. Dari makna esensi perbuatan baik itu sendiri kita akan mendapatkan poinnya sesungguhnya. Sekali lagi, tanpa kebijaksanaan hidup kehilangan arah. Ya, bantu ulang, tanpa kebijaksanaan hidup kehilangan arah. Tanpa perbuatan baik batin kehilangan kelembutan. Ketika kebijaksanaan memudar, bahkan kekayaan berubah menjadi beban. Kekuasaan menjadi sumber keangkuhan dan hubungan, relasi, atau apapun itu menjadi ladang kemelekatan serta duka. Ya, tetapi ketika kebijaksanaan hadir, bahkan di tengah kekurangan, batin tetap tegak, jernih, dan tidak runtuh. Karena itu, lebih baik kehilangan dunia daripada kehilangan dhamma. Lebih baik jatuh secara sosial daripada runtuh secara batin. Lebih baik terlambat sukses duniawi daripada terlambat menjadi bijaksana. Dikatakan seperti itu. Ya, kalau Anda cocok begitu, cocok jadi biku Anda. Udah cocok. Siap. Udah nggak peduli gitu kan. Oh, mau bodo amat ya. Gimana juga mau makan-makan, nggak ya enggak, udah gitu. Ya kan, mau hidup nyaman yang oke, nggak nyaman juga oke gitu. Ya, kira-kira gitu. Nah, di sini yang harus Anda pertimbangkan lagi. Nah, selama sama wayama atau usaha benar ini masih dijalankan, sekali lagi, tidak ada kehilangan yang benar-benar menghancurkan sesungguhnya. Ya, jika harus kehilangan, ya biarlah kekayaan pergi, biarlah jabatan runtuh, biarlah dunia berubah, tetapi jangan biarkan kebijaksanaan dan perbuatan baik itu ikut lenyap. Nah, kehilangan dunia tidak menutup jalan, tetapi kehilangan kebijaksanaanlah yang membuat jalan menjadi gelap. Ya, dunia bisa dicari kalau kita bisa punya kebijaksanaan yang kuat. Kita akan mencari cara untuk mendapatkan itu lagi sesungguhnya. Tapi kalau kebijaksanaan kita tertutup, buntu, selesai kita. Lebih baik kehilangan segala yang dapat hilang daripada kehilangan kebijaksanaan yang membebaskan. Karena apa? Ketika seseorang kehilangan kebijaksanaannya, keputusan diambil dari keserakahan dan ketakutan. Ucapannya itu akan melukai diri sendiri dan juga orang lain. Dan itu tindakannya merusak masa depan sendiri pada akhirnya. Artinya dia akan menutup jalan dia sendiri ketika tidak ada kebijaksanaan di sana. Kekayaan dapat dicari kembali, kekuasaan bisa berpindah tangan, dan relasi pun sering berubah seiring waktu. Kadang dekat, kadang jauh, kadang bisa dihubungi, kadang enggak. Kadang dia kalau ada perlu aja deket, nggak ada perlunya jauh gitu kan. Kan relasi, hubungan itu dengan siapapun. Ya, semua itu sekali lagi berada di luar kendali penuh kita. Namun kebijaksanaan dan perbuatan baik adalah kualitas batin yang menentukan arah kehidupan, baik sekarang maupun ke depan. Jadi ketika seseorang masih menjaga perbuatan baik dan kebijaksanaan, bahkan di tengah kehilangan besar, ia tetap memiliki kompas batinnya. Ya,
Ketika kita jadi tidak selalu bisa memilih apa yang akan hilang dalam hidup, tetapi kita selalu bisa memilih apa yang tidak boleh hilang. Nah, selama sama wayama masih dijalankan, setiap saat adalah waktu terbaik untuk menjadi lebih baik. Nah, Anda harus keep in your mind. Sama wayama ini very powerful. Simple penjelasannya, tapi maknanya luas. Sekali lagi Anda bisa apply ini dalam kehidupan Anda, mau baik dari sisi duniawi ataupun dalam spiritual. Makanya Bante kan nggak boleh coba lagi ya, coba lagi ya. Enggak kok, Bante nggak panis kok. Ya kan, repetition is necessary. Ulang lagi ya, ulang lagi, tambah 5 menit, tambah 5 menit. 5 menit doang gitu Bante ngomong gitu, tambah 5 menit. Yang penting Anda lebih baik 5 menit. Bahkan di awal Bante bilang lebih baik Anda improve, meningkat 1% setiap saat gitu, ya kan. Nah, yang penting improve, meningkat lebih baik gitu kan. Nah, di situ. Jadi setiap saat adalah waktu terbaik untuk menjadi lebih baik. Dan tidak ada kehilangan yang benar-benar mengalahkan seseorang yang masih menjaga dhamma di dalam batinnya. Ini. Jadi ketika kita masih berpegang teguh sama dhamma, kita akan aman sesungguhnya. Makanya balik lagi, ya, menjadi lebih baik, waktu terbaik menjadi lebih baik. Bagaimana menjadi lebih baik ketika kita bisa meningkatkan kebijaksanaan itu sendiri. Ya, ketika kita tidak kehilangan kebijaksanaan itu sendiri. Nah, di sini usaha benar itu sendiri dikatakan, dijelaskan, sebenarnya adalah rangkaian Bante Owada. Bante masukkan Owada dari tentang sama wayama dan juga suta-suta sebelumnya. Nah, Bante coba untuk merunutkan, menyambungkan gitu. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kebijaksanaan kita dari contoh-contoh atau misalnya Owada yang sudah Bante jelaskan. Sebenarnya ini berseri, ya Bante buat secara ininya. Nah, kali ini ya dari Samawayama. Kita mengenal Samawayama. Ya artinya bentuk usaha ini sederhana tetapi dalam, mencegah kemunculan hal-hal yang tidak bermanfaat, menanggalkan hal-hal yang buruk yang sudah muncul, menumbuhkan hal-hal baik yang belum muncul, dan menjaga serta menguatkan hal-hal baik yang telah hadir. Seakan-akan kita diajak untuk menjadi tukang kebun batin. Nah, membersihkan rumput-rumput liarnya, menyingkirkan racun, menanam benih kebajikan, lalu merawatnya dengan cinta. Tetapi ya, dari usaha yang kita lakukan untuk meningkat, apakah langkah kita benar? Ya, kita sudah dapat nih sama wayamanya, poinnya. Tapi apa benar enggak? Sudah benar belum? Nah, dalam Mbala Tika Rahula Wada Sutta, Buddha menasihati putranya, yaitu Bante Rahula, dengan cara yang begitu lembut dan praktis. Ia menekankan pentingnya merenungkan perbuatan sebelum dilakukan, selama itu dilakukan, dan sesudah dilakukan. Jika perbuatan itu membawa penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain, maka jangan dilakukan. Tetapi jika membawa manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, maka lakukanlah dengan keyakinan. Perenungan ini menjadi cermin batin agar setiap usaha kita bukan hanya keras
melainkan juga tepat dan penuh kesadaran. Nah, kita kan berusaha menjadi lebih baik. Berikutnya usahanya bermanfaat nggak untuk diri sendiri dan orang lain. Di situ yang juga harus kita lihat sambungannya gitu. Lagi, akar dari segala perbuatan itu adalah pikiran. Mulanya di sini dalam Dwe Dawitaka Sutta memberi panduan bahwa Buddha membagi pikiran menjadi dua arus. Pikiran yang menjerat dengan nafsu, kebencian dan kekerasan, dan pikiran yang membebaskan, yaitu melepaskan pelepasan penuh cinta kasih serta tanpa kekerasan. Nah, kita diajak untuk melihat dengan jernih kemana pikiran ini akan membawaku. Seperti seorang pengembara yang memilih jalan, kita pun diajak untuk menapaki jalan pikiran yang menuntun pada kedamaian, bukan penderitaan. Nah, kita juga harus bisa tahu, begitu kita berusaha, lalu kita melihat potensi isinya kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain, dan juga kita harus lihat arah pikiran kita, gitu. Kayaknya muatannya. Nah, lalu di dalam Junda Kamaraputa Sutta, Buddha tidak menolak total nilai ritual. Ia hanya memindahkan fokusnya. Pemurnian bukan pada lumpur atau air yang membasuh kulit, melainkan pada penghentian tindakan yang merugikan. Air dapat membersihkan tubuh, tetapi tidak dapat membersihkan keserakahan. Api dapat membakar kotoran, tetapi tidak dapat membakar kebencian. Pemurnian sejati adalah proses batiniah yang mempengaruhi seluruh perilaku kita. Nah, jadi ritual itu menjadikan bahwa kita dapat esensinya gitu. Kita murni dengan tindakan langsung, bukan cuma sekedar misalnya udah sembahyang dapat karma baik misalnya. Oh, pikiran saya jadi baik gitu misalnya. Tidak. Bagaimana Anda bisa istilahnya memahami, ya, kalau misalnya Anda melakukan penghormatan kepada Buddha, ya, Budang Pujemi, Damang Pujemi, Sanggang Pujemi, apa yang Anda lakukan? Muatan apa yang Anda terapkan di pikiran Anda? Ini yang paling penting. Kalau misalnya, oh, saya cuma sekedar respect saja sama Buddha Namaskar aja, nothing. Nggak ada muatan apa-apa. Ya, Anda akan melakukan itu sebatas itu saja. Kalau misalnya Anda melakukan penghormatan kepada Buddha, Buddha Maha Suci, Arahang, Buddha yang menjauh dari kekotoran batin, atau Buddha tidak memiliki kekotoran batin. Ya, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, saya bisa seperti Buddha yang terbebas dari kekotoran batin. Jadi, dengan penghormatan kita itu, kita menginspirasi. Buddha sebagai inspirator kita, diingatkan bahwa dengan pemujaan namaskara penghormatan kepada Buddha, ya kita coba untuk mengemulet, mencontoh nilai-nilai kebaikan Buddha itu sendiri sebagai pengingat bahwa semoga saya juga bisa menginspirasinya menjadi seperti Buddha. Di situ Anda akan dapat poinnya bahwa ya, saya akan bisa semoga menjadi seorang arahat juga seperti Buddha. Kurang lebih seperti itu, ya kan? Nah, proses batinnya lah yang mempengaruhi seluruh perilaku kita. Oke, jadi semua ini mengingatkan kita bahwa usaha sejati bukanlah sekedar memaksa diri untuk kuat,
melainkan berusaha dengan penuh kesadaran, dengan kebijaksanaan dan welas asih. Usaha yang lahir dari kebijaksanaan adalah usaha yang menumbuhkan, bukan melelahkan. Usaha yang membebaskan, bukan mengikat. Maka setiap hari kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri, sesungguhnya apakah usahaku hari ini menuntunku pada kebaikan atau justru menjauhkan? Apakah niatku jernih atau masih ternodai? Apakah pikiranku mengalir pada jalan yang membebaskan atau justru menjeratku lebih dalam? Nah, ketika kita bisa paham ini, seperti sama wayama itu sendiri, ketika ada hal-hal ini, rubah menjadi lebih baik. Ketika itu sudah baik, pertahankan kondisi baik itu. Ya kan? Setiap sesuatu yang kesadaran kita masih bisa diarahkan, kita lakukan. Di sinilah refleksi, usaha benar, pengendalian di pikiran kita, dan pemahaman tentang esensi kemurnian pikiran berpadu menjadi satu latihan hidup sesungguhnya. Ya, dan perlahan seperti matahari pagi yang mengusir kegelapan, ya, usaha benar yang dijalani dengan konsisten akan menerangi batin kita, menuju kebebasan sejati sesungguhnya. Nah, inilah rangkaian-rangkaian yang harus kita rangkai ketika kita mempelajari Dhamma. Sehingga kita tidak kehilangan momentum sesungguhnya. Lalu, dalam filosofi Abhidhamma, ya, menjelaskan tentang yang sesungguhnya hilang dan apa yang tidak pernah musnah. Ya, menurut Abhidhamma, apa yang disebut kekayaan, kekuasaan, dan keluarga itu bukanlah entitas tetap. Semuanya hanyalah rupa dhamma dan panyati. Konsep yang muncul dari rangkaian kondisi. Tidak ada satupun dari mereka yang eksis sebagai hakikat sejati yang bertahan. Ya, hanya rupa dhamma dan panyati, artinya konsep rupa saja di luar. Nah, yang benar-benar berlangsung dari saat ke saat hanyalah cita, cetasika, dan rupa yang semuanya timbul dan lenyap seketika, tunduk sepenuhnya pada anicca, dukkha, dan anatta. Ini dari sudut pandang Abhidhamma. Dari sudut pandang ini, kehilangan harta atau kedudukan sejatinya hanyalah perubahan kondisi rupa dan konsep sosial saja. Tidak ada paramata dhamma yang dirampas. Tetap nama dan rupa saja. Nggak ada nama rupanya berpindah, mau dikatakan. Hanya berubah kondisinya. Yang sering menderita bukanlah realitas, melainkan kemelekatan batin kita yang merupakan loba cetasika yang bermain. Ya, yang menuntut keberlangsungan sesuatu secara hakikat yang memang tidak bisa bertahan. Kita mau semuanya terus ada, tapi sesungguhnya nggak bisa karena nggak tunduk dari ciri dari anicca, dukkha, dan anatta. Namun, berbeda halnya dengan kehilangan kebijaksanaan yang merupakan panyacetasika dan kebajikan yang merupakan sobana cetasika. Nah, ketika kebijaksanaan tidak hadir dalam arus batin, yang muncul menggantikannya adalah moha, kebodohan batin, dan disertai oleh loba atau dosa. Kalau kita nggak bisa menjaga kebaikan dengan panya itu sendiri, maka moha akan menggantikan. Ketika moha muncul, minimal ada lobanya, minimal ada dosanya, atau dengan loba dan dengan dosa. Itu cirinya, gitu kan? Nah, inilah kerugian sejati menurut Abhidhamma. Arus kesadaran yang didominasi oleh citasika tidak indah atau aku salah.
itulah kerugian besar. Ya, jadi sebenarnya perbuatan baik atau kusala kama bukan semata tindakan lahiriah, melainkan kualitas cita pada saat itu. Dana, sila, dan meditasi hanya menjadi kusala bila disertai aloba tanpa kemelekatan, adosa tanpa kebencian, dan amoha atau panya tanpa kebodohan. Ya, jadi kalau kita meditasi ngejar target, kemana kira-kira nih? Kira-kira nih. Jadi loba ya. Kita meditasi tapi nambahin aku salah jadi. Nah, itu masalah juga kan padahal kita mau baik gitu. Tapi salah jalan, salah mindset. Jadinya nambahin loba kita. Hmm, jadi inferior jadinya. Ya kan kebajikan. Nah, itu. Karena itu tujuan terdalam dalam dari perbuatan baik bukanlah akumulasi pahala. Nah, di sini tujuan terdalam berbuat bukan kita ngumpulin karma baik sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan akibat baik yang sebesar-besarnya, melainkan pembiasaan arus batin agar didominasi oleh sobana cetasika. Itu tujuan kita berbuat baik, supaya kusala cita kita terus ada sobana cetasikanya dalam arus batin. Karena sekali lagi, sobana cetasika itu hanya muncul di kusala saja, kusala cita. Jadi setiap momen kebajikan yang disertai pengertian benar, itu akan memperlemah akar tidak bajik, loba dosa moha, memperkuat kecenderungan kebijaksanaan, ya, memperkuat panya, dan memurnikan kesinambungan batin. Dengan demikian, perbuatan baik adalah latihan rekayasa kondisi batin. Latihan rekayasa kondisi batin. Batin yang mana? Batin yang dipenuhi dengan sobana cetasika. Kita sedang melatih, merekayasa, memunculkan kusala cita. Ya, bukan sekedar moralitas sosial sesungguhnya. Dari sisi para mata damania. Ya, jadi dalam Abhidhamma menegaskan bahwa hanya panya yang mampu menembus hakikat dhamma. Melihat bahwa semua cita muncul karena kondisi. Itu adalah domain panya. Memahami bahwa tidak ada aku yang memiliki atau aku yang kehilangan. Itu juga adalah domainnya panya. Menyadari bahwa penderitaan lahir dari salah memahami proses ini. Nah, ketika kebijaksanaan hadir, kehilangan tidak lagi dipahami sebagai aku kehilangan, melainkan sebagai rupa berubah karena kondisi. Cita mengetahui perubahan itu. Waduh, berat sekali nih. Jadi bicara Abhidhamma ini, perubahan. Ya kan? Yang belajar di Abhidhamma nih dapat ilmu baru nih. Ya. Jadi ketika saya aku kehilangan bukan dipahami sebagai itu, tapi rupa berubah karena kondisi, cita mengetahui perubahan itu. Di titik itu duka tidak berkembang karena tidak ada landasan bagi kemelekatan. Sebaliknya ketika kebijaksanaan hilang, bahkan berkelimpahan duniawi menjadi kondisi bagi penderitaan. Sebab cita melekat pada sesuatu yang mustahil dipertahankan. Ya, dari sudut pandang Abhidhamma lagi, kehilangan duniawi hanyalah perubahan kondisi. Kehilangan kebijaksanaan adalah keruntuhan kualitas batin. Perbuatan baik yang sejati adalah pembentukan arus kesadaran yang bersih dan jernih. Itu. Maka benar adanya lebih baik
kehilangan segala yang bersifat konseptual daripada kehilangan kebijaksanaan yang memahami realitas. Selama panya masih muncul dalam arus batin, tidak ada kehilangan yang benar-benar merugikan. Dan ketika panya matang, bahkan kehilangan pun berubah menjadi guru. Bukan aku yang kehilangan, hanya Dhamma yang berubah. Selama kebijaksanaan masih muncul, maka arus batin tetap berada di jalan pembebasan. Itulah yang Bante bisa jelaskan. Ya, jadi waktu terbaik untuk menjadi lebih baik adalah saat ini. Tetapi untuk menjadi lebih baik, bagaimana? Untuk menjadi lebih baik, bagaimana kita bisa meningkatkan kebijaksanaan kita dan bagaimana kita tidak kehilangan momen kebijaksanaan itu sendiri. Itu akan membuat kita jadi lebih baik. Semoga ini jadi resolusi kita semua, ya, Anda semua di tahun 2026, ya, menjadi lebih baik dengan terus, ya, menambah kebijaksanaan Anda tanpa kehilangan kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu.